Shalom, selamat hari Minggu kepada jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah pada sore hari ini, marilah kita satukan hati dan pikiran kita, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Ya Bapa, kalau pada sore hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini dan kami dapat bersekutu ya Bapa, kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Itu semua hanya karena kasih-Mu saja ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Di 1 minggu kemarin ya Bapa, banyak hal yang kami lalui ya Tuhan, dan Kau tetap bersama-sama dengan kami. Ya Bapa, sebentar kami akan beribadah ya Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu yang dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kami ke depan ya Bapa. Firman-Mu saja ya Tuhan yang menjadi pegangan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Ya Bapa, apabila selama minggu-minggu terakhir ya Bapa, kami banyak sekali melakukan dosa dan kesalahan ya Bapa. Kiranya Engkau ampuni kesalahan-kesalahan kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa bahwa itu semua adalah sia-sia ya Tuhan. Dan kami yakin Engkau pula ya Bapa yang akan menyucikan dan melayakkan kami agar kami layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapak, sertai saudara-saudara kami yang mungkin sekarang masih dalam perjalanan atau mungkin yang belum bisa beribadah di sini bersama-sama dengan kami. Kiranya Engkau saja yang menyertai mereka dimanapun mereka berada ya Bapak. Kiranya Engkau saja yang menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan, Tuhanku Yesus, Raja Alam Raya. Tuhanku Yesus,
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon, penuhi dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa kami dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mohon semuanya itu karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita sama-sama memuji Tuhan. Marilah kita bersyukur atas penyertaan-Nya di sepanjang kehidupan kita. Mari kita nyanyikan Saat Indah Ku Berhadapan Denganmu. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa.
Hukum Tuhan untuk kita pada minggu ini ada tertulis di 2 Timotius pasal 2 ayat 15 dan ayat 16. Mari kita mendengarkannya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Marilah kita mengucap syukur atas kasih-Nya dalam hidup kita. I close my eyes to the things that I cannot control. I close my eyes to the things I cannot control. I'm letting go. I lift my hands. I hear His voice guiding me through my fears and doubts. He carries me, He lifts me high. He calms the storm to a whisper. He stills the waves with His power. With His hands working in my life, I walk through valleys and shall have fear. He heals the brokenhearted. He binds up my wounds and pains. I feel His love, goodness and strength following me close through all my I hear His voice guiding me through my fears and doubts. He carries me, He lifts me high. He calms the storm to a whisper. He stills the waves with His power. With His hands working in my life, I walk through valleys and shall not fear. He heals the brokenhearted. He binds up my wounds and pains. I feel His love, goodness and strength following me close through all my life. By His stripes I am healed. There's no more pain. By His blood I live worthy. There's no more shame. By His cross that was broken. There's no more fear. I worship You, I praise You, Lord, for Your great love. He calms the storm. Mari kita bersama-sama berdiri. Mari kita memujikan Dia with His hands. His hands working in my life. I walk through valleys and shall have fear. He heals the brokenhearted. He binds up my wounds and pains. I feel His love, goodness and strength following me close through all my life. He sails the waves with His power. With His hands working in
Marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Allah tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Dosa kita telah diampuni oleh Tuhan. Marilah kita berjanji untuk setia dan hidup sesuai dengan Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Yeah.
Epistel untuk kita pada minggu ini diambil dari Galatia 5 ayat 19 sampai ayat 21. Mari kita membacakannya secara responsor ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihimu, Allah yang memeliharamu. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihimu, Allah yang memeliharamu selamanya. Kecaplah dan lihat. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihimu,
mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berikut ini warta jemaat untuk Minggu tanggal 13 September tahun 2020, yaitu Minggu ke-14 setelah Trinitatis, dengan topik khotbah, kenikmatan duniawi adalah kesia-siaan. Yang pertama, susulan berita duka cita. Sehubungan belum diwartakan secara tertulis berita duka cita di warta jemaat Minggu tanggal 30 Agustus 2020, yaitu Ibu Kartini Boru Pangaribuan almarhumah yang meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 23 Agustus tahun 2020, dan 6 September tahun 2020, Ibu Minta Boru Huta Barat almarhumah yang meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020, yang pada saat itu hanya diwartakan secara lisan. Maka pada warta minggu ini diwartakan berita duka cita tersebut. Marilah kita mendoakan agar Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Warta kedua, penutupan sementara ibadah di gedung gereja. Sehubungan dengan konferensi pers Gubernur DKI Jakarta perihal pemberlakuan PSBB awal sebelumnya PSBB transisi pada tanggal 14 September 2020, karena semakin merebaknya pandemi COVID-19 di DKI Jakarta, yang salah satu butirnya menyampaikan bahwa ibadah hanya bisa dilakukan untuk warga atau jemaat dari dalam satu komplek. Maka Ketua Tim Gugus Tugas COVID-19 HKBP Kebayoran Lama, Bapak Sintua Dr. Andus Parasman Pasaribu MM, telah berkonsultasi dengan Bapak Camat Kebayoran Lama, dan arahan atau petunjuk Bapak Camat Kebayoran Lama adalah menutup sementara ibadah di gedung gereja mulai tanggal 20 September 2020 dan akan dipindahkan ke rumah masing-masing jemaat atau beribadah di rumah seperti pada masa PSBB awal. Majelis Jemaat HKBP Kebayoran Lama akan membuat rekaman ibadah yang dapat kita buka dari media YouTube HKBP Kebayoran Lama Channel. Selanjutnya, sermon atau rapat parhalado akan dilakukan dengan aplikasi Zoom yang akan dilaksanakan pada setiap hari Selasa pukul 19.30 WIB, dan diharapkan agar seluruh parhalado mengikuti sermon atau rapat tersebut. Ibadah hari Minggu berikutnya atau hari Minggu setelah tanggal 20 September 2020 akan mengikuti perkembangan selanjutnya. Warta ketiga, penerimaan pelajar CD tahun ajaran 2020-2021. Gereja HKBP Kebayoran Lama membuka pendaftaran kelas belajar CD tahun ajaran 2020-2021 sampai tanggal 13 September 2020 dengan persyaratan sebagai berikut. Usia minimal 16 tahun atau kelas 1 SMA. Yang kedua, mengisi formulir pendaftaran yang diterima dari Sintua Banjar masing-masing. Ketiga, formulir pendaftaran diserahkan ke sekretariat gereja atau melalui WhatsApp Sintua Banjar masing-masing. Keempat, melampirkan fotokopi akte lahir dan akte baptis. Kelima, melampirkan
surat keterangan jemaat dari gereja asal bagi anggota jemaat yang bukan HKBP Kebayoran Lama. Pada hari Sabtu, tanggal 19 September tahun 2020, pukul 8 WIB, melalui aplikasi Zoom, diadakan pertemuan awal dengan anak Sidi yang didampingi orang tua. Demikian kami bacakan warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, marilah kita meminta tuntunan Tuhan. Marilah kita memuji Tuhan, Tuhan Namar Mahan Hami. Tuhan Namar Mahan Hami, Togu Hami luas non, Lehon Dame Mini Hami, Akan hidup komon Tuhan Yesus sembah luar pamahan di luas mon Tuhan Yesus sembah luar pamahan di luas mon Tuhan permahan haposan dongan nasumuru. Tuhan pamahan hapusan dengan nasumuruni Sai pada bangun jubuna Dobu menalilui Tuhan Yesus sipau luar Pasu-pasu luasmi Tuhan Yesus simpan malam Pasu-pasu luasmi Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk kita pada minggu hari ini tertulis dalam kitab Pengkhotbah pasal 2 ayat 4 hingga ayat 11. Pengkhotbah pasal 2 ayat 4 hingga ayat 11. Kita akan baca secara responsoria, demikian dikatakan. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita
karena segala jerih payahku, itulah buah segala jerih payahku. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus yang pada saat ini hadir untuk mengikuti acara ibadah di gereja. Saya menyampaikan kepada kita, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dilindungi oleh Tuhan Allah. Karena kita tahu bersama bahwa pada saat ini pandemi COVID-19 yang semakin memuncak, maka kita perlu juga berjaga-jaga agar tetap dalam lindungan Tuhan dan tidak menjadi kena dengan COVID-19. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Firman Tuhan hari ini yang diambil dari kitab Pengkhotbah pada hari ini dan yang menjadi topik minggu sesuai dengan apa yang terdapat dalam teks khotbah kita pada hari ini yang mengatakan kenikmatan duniawi adalah kesia-siaan. Kenikmatan duniawi adalah kesia-siaan. Sepertinya kalau kita memahami apa yang dikatakan dalam topik minggu pada saat ini yang mengatakan bahwa kenikmatan itu sebagai kesia-siaan. Sepertinya apa yang sudah pernah kita lakukan di dalam kehidupan kita. Apa yang pernah kita rasakan dalam kehidupan kita adalah sesuatu hal yang tidak berguna atau sia-sia. Jika yang kita lakukan itu adalah menikmati apa yang pernah kita peroleh. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita pernah mengatakan atau mungkin pernah kita mendengar jika orang mengungkapkan sebuah pernyataan yang mengatakan mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan, nikmatilah hidup ini. Karena esok hari kita belum pasti bisa menikmati seperti apa yang kita nikmati pada saat atau pada hari ini. Tentu banyak yang bisa dilakukan untuk menikmati apa yang sudah dimiliki oleh setiap orang. Banyak yang bisa kita perbuat untuk menikmati apa yang kita inginkan. Dan yang tujuannya semua itu adalah agar dapat kita merasakan bahwa kita bisa menikmati rasa senang. Kita bisa merasa puas. Karena yang kita nikmati itu adalah apa yang kita miliki sendiri. Dan hal yang wajar, kalau kita manusia yang hidup di tengah-tengah dunia ini, selalu berusaha untuk menikmati apa yang sudah kita miliki. Dan jika ada orang yang banyak memiliki sesuatu, tetapi tidak pernah dinikmati selama hidupnya, orang mungkin selalu mengatakan bahwa itu adalah kebodohan. Dia tidak mau makan dengan makanan-makanan yang enak. Dia tidak mau makan ayam panggang sementara dia punya banyak uang. Itulah yang dilihat orang lain, bahwa dia tidak mau menikmati makanan yang enak dalam hidupnya sementara dia
mampu untuk melakukannya. Itu berarti tidak menikmati apa yang dimiliki. Semua kita manusia yang hidup di tengah-tengah dunia ini tentu selalu berusaha untuk mencari dan mencapai apa yang kita inginkan. Apapun yang dikerjakan dan dengan cara apapun itu dilakukan oleh semua manusia, semuanya bertujuan agar dapat dimiliki. Dan pada akhirnya setelah dimiliki, lalu dapat dinikmati. Dan hal yang sangat jarang kita manusia mengatakan cukup jika sudah ada yang dimiliki. Karena memang dari apa yang ada belum merasa puas, belum merasa senang dengan apa yang sudah dimiliki tersebut. Kecuali makan. Kalau ada orang lapar misalnya dia dikasih makan, lalu setelah kenyang, kemudian jika disuruh tambah, dia pasti mengatakan cukup. Dia tidak akan meminta untuk tambah lagi sementara sudah merasa kenyang. Jadi tidak salah memang kalau kita mengatakan belum cukup dengan apa yang sudah kita miliki hingga pada saat ini. Kalau memang sudah cukup, ya untuk apa lagi orang bekerja? Untuk apa lagi orang mencari? Untuk apa lagi orang capek-capek bekerja setiap hari kalau memang dia sudah merasakan cukup untuk dia selama hidupnya? Justru kita merasakan bahwa memang ada hal-hal yang masih belum cukup. Maka kita harus berusaha bekerja setiap hari. Yang menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana kita melakukan apa yang mau kita kerjakan? Sementara kita mengharapkan ada hasil, kita mengharapkan ada manfaat di dalam kehidupan kita dari apa yang kita kerjakan dan lakukan itu. Apakah memang hanya melalui kekuatan atau hanya melalui kemampuan atau hanya memanfaatkan pikiran untuk melakukan pekerjaan di dalam kehidupan setiap hari? Atau apakah memang dalam melakukan setiap pekerjaan itu selalu mengandalkan pertolongan dari Tuhan Allah? Mana yang kita sudah lakukan dari kedua ungkapan ini? Apakah dari diri sendiri atau memang mengharapkan pertolongan dari Tuhan Allah? Apakah memang kita hanya mengandalkan kemampuan untuk melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita tanpa membutuhkan, tanpa meminta pertolongan dari Tuhan Allah? Kalau Yesus jelas mengatakan, kalau kita baca dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu berarti kita tidak mengandalkan apa yang kita miliki, atau tidak menunjukkan kemampuan yang ada di dalam diri kita untuk mencapai apa yang kita inginkan tersebut. Dan apa yang kita harapkan di dalam kehidupan kita setiap hari selama kita masih berada di tengah-tengah dunia ini, apakah hanya mengandalkan yang kita miliki saja? Kalaupun ada orang mengatakan dapat tercapai tanpa memiliki pertolongan Tuhan,
Dan dia mungkin merasakan bahwa apa yang dia lakukan bukan karena pertolongan Tuhan, tetapi hanya karena apa yang dia miliki, dalam arti mempergunakan semua pengetahuan, pikiran tanpa memohon pertolongan Tuhan. Dan kita dapat menikmati itu dengan perasaan puas dan senang. Namun hal itu semuanya dikatakan akan menjadi kesia-siaan di dalam kehidupan ini. Ada seorang tokoh penulis bernama Shakespeare. Dia mengatakan, janganlah seperti yang dilakukan oleh banyak raja atau para penguasa-penguasa. Mereka bisa memiliki hampir semuanya. Mereka tidak berkekurangan. Mereka sanggup memenuhi, bahkan melebihi dari apa yang mereka harapkan. Tetapi mereka tidak pernah merasa puas. Mereka tidak pernah merasa untuk menikmati apa yang mereka miliki. Itu tidak mempunyai arti di dalam kehidupannya. Yang pada akhirnya semua terbuang, semua tertinggal pada saat mereka mengakhiri kehidupannya. Karena semua yang diperoleh bukan atas seizin Tuhan, bukan atas kehendak Tuhan, tetapi itu dimiliki hanya karena kekuasaan dan kemampuan yang ada mereka miliki sendiri. Yang tentu tidak membuatnya merasa puas atau merasa senang dengan apa yang dimilikinya. Sehingga dari apa yang dimiliki itu dikatakan menjadi kesia-siaan. Jadi kalau dikatakan dalam topik minggu kita pada hari ini, kenikmatan duniawi adalah kesia-siaan. Itu benar. Tapi kebenarannya dari mana? Kenikmatan duniawi adalah kesia-siaan jika yang dimiliki itu bukan karena melalui berkat dari Tuhan Allah, atau bukan sekehendak Allah. Sama seperti apa yang diungkapkan oleh Salomo dalam nats khotbah pada hari ini. Karena Salomo juga sudah merasakan di dalam kehidupannya, sebagaimana dia nyatakan dalam nats yang telah kita baca tadi. Karena itu ungkapannya itu adalah pengalaman hidupnya. Pengalaman yang terjadi di dalam perjalanan kehidupannya. Pada saat dia menjadi seorang raja. Raja yang cukup terkenal. Yang tidak ada manusia yang sama seperti dia. Karena hikmat yang dimilikinya atas pemberian Allah. Dan cukup terkenal karena ada kebijakan, ada hikmat yang dilakukan oleh Raja Salomo pada saat memimpin di tengah-tengah umat bangsa Israel di Yerusalem. Namun apa yang dia rasakan yang pada akhir hidupnya dia tidak peduli kepada Allah. Dia tidak mau mengakui bahwa apa yang dia miliki itu seperti yang dia ungkapkan tadi. Seperti bukannya dari Allah dia peroleh. Sehingga tidak peduli kepada Allah dengan apapun yang dia lakukan. Mungkin karena kekuasaan, atau mungkin karena kemampuan, atau hikmat yang dia miliki yang bisa melakukan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupannya.
Tetapi pada akhirnya semua yang dia miliki, yang telah membuat dia merasakan kenikmatan dari dunia ini, menjadi kesia-siaan. Apa yang tidak bisa dia lakukan, semua sudah dilakukan. Tentu kita tidak akan mengatakan bahwa apa yang kita miliki yang sudah membuat kita merasakan kenikmatan menjadi kesia-siaan. Tidak. Kita tidak mengatakan bahwa yang kita miliki itu memang tidak menjadi sia-sia. Tetapi itu berguna di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengatakan bahwa semuanya itu adalah berkat dari Tuhan Allah. Kalau kita mengakui bahwa apa yang kita miliki itu adalah pemberian Tuhan. Kalaupun orang banyak mengatakan harta tidak dibawa mati, memang itu benar. Tetapi mungkin berguna bagi orang lain. Karena semuanya adalah pemberian Tuhan, semuanya adalah berkat Tuhan. Oleh karena itu, selama kita masih diberi waktu untuk menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, kita tidak mengabaikan pertolongan Tuhan. Apapun yang kita miliki hingga pada saat ini harus kita akui bahwa semuanya itu adalah pemberian dari Tuhan Allah. Oleh karena itu di dalam hidup kita, dalam melanjutkan semua pekerjaan kita, mungkin penyertaan Tuhan juga kita harapkan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mendahulukan Tuhan dalam setiap waktu untuk melangkah, untuk berbuat, dan untuk bekerja, agar semua yang kita capai dapat menjadi sukacita dan bukan menjadi kesia-siaan dalam kehidupan kita setiap hari. Sebagaimana dalam sebuah lagu yang mungkin sudah pernah kita dengar dan sering kita nyanyikan, bagaimana kita menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Tentu apa yang diinginkan oleh Tuhan Allah, itu yang akan kita lakukan agar kita dapat tetap bersukacita. Sebuah lagu yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan, mungkin kita bisa nyanyi bersama-sama menyanyikan lagu ini. Kami persilahkan. Ya. Coba ditayangkan teksnya dulu supaya kita bisa menyanyikan. Hidup kita tidak menjadi sia-sia karena Tuhan menyertai kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat.
kiranya menguatkan kita untuk melakukan pekerjaan sehingga apa yang kita miliki tidak menjadi sia-sia dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami hadir di hadapan-Mu untuk menyampaikan terima kasih atas segala berkat dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini Tuhan, kami dapat hadir di tempat ini untuk bersekutu dengan Engkau, memuji Engkau, memuliakan nama-Mu, dan juga bersekutu dengan Engkau melalui firman-Mu yang kudus yang telah kami dengar, yang mengingatkan kami Tuhan, supaya kehidupan kami dapat kami tunjukkan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga segala sesuatu yang kami miliki tidak menjadi sia-sia, tetapi dapat kami nikmati dengan sukacita, yang tentu semuanya itu Tuhan akan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan yang telah mengingatkan kami kembali pada saat ini. Kiranya Engkau menyertai perjalanan kehidupan kami, apapun yang kami lakukan untuk esok hari dalam hidup kami, agar semua pekerjaan kami sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Lindungi kami dalam setiap melangkah dimanapun kami berada, khususnya pada saat ini dalam situasi yang kami hadapi Tuhan. Kami yakin bahwa Engkaulah yang senantiasa menolong kami. Engkaulah yang kami harapkan untuk melindungi kami agar kami tidak terpapar dengan virus COVID-19 pada saat ini. Kami yakin dengan pertolongan Tuhan kami dapat tetap hidup dengan baik, dapat melakukan apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan, berkati anggota jemaat yang pada saat ini mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Tuhan juga menyertai dan melindungi mereka agar tetap dalam sukacita, tetap dalam kebahagiaan untuk menikmati hidup yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, kami sampaikan doa kami ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat Kristus yang berbahagia, kita akan mengumpulkan persembahan. Sebelumnya arahan dari kami untuk yang duduk di sebelah kanan kami akan mengumpulkan persembahan ke depan. Yang duduk di sebelah kiri kami ini silakan mengumpulkan persembahannya ke belakang. Ayat persembahan firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan kita pada minggu ini tertulis di Kolose 3 ayat 23. Demikian firman Tuhan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita akan mengumpulkan persembahan dan kita memuji Tuhan. Marilah kita kumpulkan persembahan sambil tentunya menjaga protokol kesehatan. Kita nyanyikan Hupasahat Matu Yesus. Mohon pembayaran
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya.
dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan